Malam pernikahan yang seharusnya jadi momen paling bahagia berubah menjadi mimpi buruk. Seorang wanita misterius tiba-tiba datang, berdiri di tengah keramaian, lalu dengan lantang mengaku sebagai istri sah pengantin pria. Semua tamu terdiam, pengantin wanita menangis, dan aku hanya bisa terpaku. Siapa sebenarnya wanita itu, dan rahasia apa yang selama ini disembunyikan dariku? Aku tidak pernah merasakan langkah yang seberat malam itu. Jalan menuju rumah Aisyah seakan lebih panjang dari biasanya. Nad berjalan di sampingku, menggenggam tanganku erat, seolah-olah jika ia melepas sedikit saja, aku akan menghilang dari hidupnya. Rumah kayu Aisyah tampak sunyi, diterangi lampu minyak yang redup di terasnya. Ketika kami tiba, ia sudah menunggu. Wajahnya tampak tegas, meski matanya sembab, tanda bahwa ia juga baru saja meneteskan air mata. "Masuklah," katanya lirih. Aku dan Nad saling pandang sebentar, lalu melangkah masuk. Jantungku berdegup kencang, seakan tahu malam ini adalah akhir dari semua teka-teki. Di ruang tengah, Aisyah duduk di kursi rotan tua. Ia menatap kami lekat-lekat, lalu menghela napas panjang. "Aku tahu kalian sudah hancur dengan kebenaran yang ibu ungkapkan. Tapi ada satu hal lagi yang harus kalian dengar. Sebelum kalian memutuskan apapun." Aku mengangguk pelan, meski dada terasa semakin sesak. Nad memeluk lenganku erat, tubuhnya tegang. Aisyah menunduk, suaranya bergetar ketika mulai bercerita. "Dulu, ayahmu Fikri adalah satu-satunya yang menolong ibu ketika ia ditinggalkan oleh suaminya. Ia menikahi ibu bukan karena cinta, tapi karena tanggung jawab. Dari pernikahan itu aku lahir. Tapi aku tumbuh tanpa pengakuan. Karena pernikahan mereka berakhir singkat. Aku terdiam, menahan emosi. Setelah itu, ayahmu menikah lagi dengan ibumu, dan lahirlah kamu. Sementara aku hidup bersama ibu di kampung ini. Jadi kan benar, kita memang bersaudara. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan." Ia berhenti sejenak, menatap Nad. "Yang paling menyakitkan adalah ayah Nad, yang juga kakak dari ayahmu, pernah ingin menjodohkan Nad denganku. Ia tahu aku sebenarnya anak dari garis darah yang sama. Tapi ia tidak pernah mau mengakuinya karena takut membuka aib keluarga. Aku dan Nad terperangah. Nad, ibumu tahu semua ini. Ia tahu garis darah kita berkelindan. Tapi ia memilih diam, berharap kalian berdua bisa bahagia tanpa terbebani masa lalu. Aku tidak menyalahkan ibu. Aku hanya tidak ingin kalian semakin terjerat." Suasana hening. Suara jangkrik di luar rumah terdengar jelas. Nad menatap ibunya yang duduk di pojok ruangan dengan wajah tertunduk. "Bu, apakah semua ini benar?" Nad bertanya dengan suara parau. Ibu mertua mengangkat wajah, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Benar, Nak." Ibu menutupinya karena tidak tega. "Ibu ingin kamu bahagia, walaupun hanya sebentar. Tapi ternyata kebahagiaan itu rapuh. Hancur begitu kebenaran datang." Nad menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Aku menatapnya, hatiku seperti diremas. Aku bangkit berdiri, menatap semuanya. "Kalau begitu, jawab aku satu hal saja. Apakah hubungan ini, pernikahan ini, bisa diteruskan? Tahu memang harus diakhiri?" Ibu mertua terisak. "Nak, kau tahu jawabannya. Kalian tidak bisa melanjutkan. Dunia tidak akan menerima, dan hati kalian pun akan terus disiksa." Nad langsung memelukku, menangis keras. "Tidak, aku tidak mau berpisah, Fik. Aku hanya punya kamu. Jangan tinggalkan aku." Aku menunduk, memeluknya erat. Tubuhku bergetar menahan tangis. Aku ingin berkata bahwa aku akan melawan dunia, bahwa aku akan tetap bersamanya. Tapi di dalam hatiku, aku tahu kebenaran itu tidak bisa diingkari. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di teras rumah, menatap langit gelap yang hanya dihiasi sedikit bintang. Nad tertidur karena kelelahan menangis, sementara ibunya dan Aisyah pun larut dalam kesedihan masing-masing. Aku berpikir panjang tentang cinta yang telah kuperjuangkan, tentang doa yang kupanjatkan, tentang rumah tangga yang baru saja kami mulai. Semua tampak sia-sia, tapi aku tahu cinta tidak pernah benar-benar sia-sia. Aku mengingat wajah Nad di hari pernikahan kami. Senyum tulusnya, tatapan penuh cinta itu. Aku tahu cintanya padaku nyata, sama nyatanya dengan cintaku padanya. Tapi ada garis batas yang tak bisa kami lewati. Garis yang diciptakan oleh darah dan takdir. Pagi menjelang. Aku masuk ke kamar, duduk di sisi ranjang. Nad terbangun perlahan, matanya sembab, suaranya parau. "Kamu tidak tidur semalaman?" Aku menggeleng pelan, lalu menggenggam tangannya. "Nad, aku mencintaimu lebih dari apapun. Tapi cinta kita tidak bisa melawan segalanya." Ia langsung menggeleng keras, air matanya kembali jatuh.
Jangan bilang begitu, Vic. Jangan akhiri ini. Tolong. Aku mengusap pipinya dengan lembut. Mencoba tersenyum meski hatiku hancur. Kita tidak benar-benar berakhir. Kita hanya harus berjalan di jalan yang berbeda. Aku ingin kamu tetap hidup, tetap kuat. Jangan biarkan cinta kita berubah jadi luka yang lebih dalam. Nat menangis, suaranya pecah. Aku tidak sanggup. Aku menatapnya lama, lalu berbisik, kamu sanggup. Karena cintaku akan selalu ada di hatimu, meski kita tidak lagi bersama. Dan cintamu akan selalu ada di hatiku, selamanya. Hari itu aku memutuskan. Aku berbicara pada keluarga dan dengan berat hati, aku menyatakan bahwa pernikahan kami tidak bisa diteruskan. Air mata tumpah di mana-mana, termasuk dariku. Tapi keputusan itu adalah satu-satunya jalan untuk menjaga hati kami dari luka yang lebih besar. Waktu berlalu. Aku dan Nat tidak lagi hidup sebagai pasangan, tapi cinta itu tetap ada. Cinta yang tidak dimiliki oleh siapapun. Cinta yang tidak bisa dimiliki oleh dunia. Dan setiap kali aku menatap langit malam, aku tahu, meski takdir memisahkan, cinta kami tidak akan pernah benar-benar mati. Malam itu terasa seperti jurang yang siap menelanku hidup-hidup. Kata-kata ibu mertua dan Aisyah terus berputar dalam kepalaku, membuat dadaku sesak. Nat masih terisak di pelukanku, tubuhnya gemetar seolah dunia runtuh di hadapannya. Aku hanya bisa membelai rambutnya, meski aku sendiri hampir tak sanggup berdiri. Aku ingin kuat, tapi sejujurnya aku sama rapuhnya. Bagaimana tidak? Seluruh mimpi yang baru saja kami mulai, hancur dalam sekejap. Vic, aku tidak sanggup kalau harus berpisah darimu. Bisiknya lirih. Suaranya pecah oleh tangis. Aku lebih memilih mati daripada kehilanganmu. Kata-katanya menusukku dalam-dalam. Aku memeluknya lebih erat, berusaha menyalurkan kekuatan yang bahkan aku sendiri tidak punya. Sst, jangan bilang begitu, Nat. Aku masih di sini. Aku tidak akan melepaskanmu sekarang. Tapi kalimat itu terasa seperti kebohongan yang kubisikkan untuk menenangkan diriku sendiri. Aisyah duduk di kursi kayu tua. Ia menatap kami dengan tatapan yang campuran antara iba dan tegas. Aku tahu ini berat. Tapi semakin lama kalian menunda keputusan, semakin sulit kalian menerima kenyataan. Aku mengangkat wajah, menatapnya penuh amarah. Kenyataan apa? Bahwa aku harus menghancurkan hidupku sendiri? Bahwa aku harus mencabut kebahagiaan Nat dengan tanganku sendiri? Aisyah menunduk menahan tangis. Aku tidak ingin menyakiti kalian. Tapi aku juga tidak mau kalian hidup dalam dosa. Kita tidak bisa menipu takdir, Fikri. Ibu mertua ikut bicara. Suaranya parau. Nak, aku tahu kau mencintai putriku dengan tulus. Aku melihatnya sejak awal. Tapi percayalah, jika kalian melanjutkan ini, luka yang lebih besar akan datang. Aku tidak ingin kalian menyesal nanti. Aku tertawa getir, tawa yang lebih mirip tangisan. Penyesalan? Bukankah aku sudah menyesal sekarang, Bu? Bukankah pernikahan ini sudah menjadi penyesalan sejak malam pertama? Ketika rahasia itu akhirnya muncul, Nat memelukku semakin kencang, seakan takut aku akan menghilang. Jangan dengarkan mereka, Vic. Kita bisa pergi jauh. Kita bisa hidup di tempat lain, di mana tidak ada yang tahu siapa kita. Kita hanya perlu percaya satu sama lain. Aku menatap wajahnya yang penuh air mata. Betapa aku ingin meyakini kata-katanya. Betapa aku ingin percaya bahwa cinta saja sudah cukup untuk melawan dunia. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada perasaan kami. Malam semakin larut. Aisyah akhirnya pamit pulang, meninggalkan kami bersama ibu mertua. Nat tak berhenti menangis, sementara aku hanya duduk diam, menatap kosong ke arah pintu. Ketika akhirnya Nat terlelap di pangkuanku, aku mengangkat kepalaku menatap ibu mertuaku. Bu, aku ingin bertanya satu hal terakhir. Ia menatapku dengan mata bengkak, menunggu kata-kataku. Kenapa ibu membiarkan semua ini terjadi? Kenapa tidak menghentikan sejak awal, sebelum aku melamar Nat? Air matanya kembali jatuh. Karena aku takut, Fikri. Aku takut putriku membenciku jika aku menghalangi cintanya. Aku juga ingin melihat dia bahagia, walau hanya sebentar. Aku tidak pernah menyangka semuanya akan terbongkar secepat ini. Aku menutup wajah dengan tangan. Bahagia sebentar? Lalu apa gunanya, Bu? Sekarang kebahagiaan itu berubah jadi neraka. Ibu mertua hanya terisak, tak mampu menjawab. Pagi menjelang. Cahaya matahari masuk melalui jendela, tapi yang kurasakan hanyalah gelap. Nat terbangun dengan mata sembab, lalu langsung menggenggam tanganku. Vi, jangan tinggalkan aku ya. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan aku. Aku menatap matanya lama sekali. Dalam hatiku ada pertempuran sengit antara cintaku padanya
dan rasa takutku akan takdir yang tak bisa dihindari. Aku akhirnya menjawab lirih, "Aku tidak tahu, Nad. Aku benar-benar tidak tahu apakah kita bisa melawan ini. Aku mencintaimu, tapi aku tidak yakin cinta cukup kuat untuk melawan segalanya." Ia menatapku dengan tatapan hancur, lalu menangis lagi. "Kalau begitu aku akan berjuang sendiri. Aku tidak peduli dengan siapapun. Aku hanya butuh kamu, Vic." Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Gosip mulai menyebar di kampung. Beberapa tamu yang hadir saat resepsi bercerita tentang wanita misterius yang muncul, tentang bisikan-bisikan aneh yang terdengar malam itu. Aku tidak berani keluar rumah. Nad juga lebih sering mengurung diri di kamar, menolak bertemu tetangga. Aku tahu, waktu kami tidak banyak. Semakin lama kami menunda, semakin sulit kami menghadapi kenyataan. Tapi aku masih terjebak, masih mencari jawaban di antara cinta dan takdir. Sampai akhirnya, sebuah surat datang. Surat itu dikirim oleh Aisyah. Isinya singkat, tapi menghantamku lebih keras daripada apapun. "Fikri, aku sudah menemuimu dengan kebenaran. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang belum kamu ketahui. Datanglah ke rumahku malam ini. Aku akan menunjukkan segalanya." Tanganku gemetar memegang surat itu. Apalagi yang akan kuhadapi? Rahasia apalagi yang masih tersisa? Aku menatap Nat, yang duduk di tepi ranjang dengan wajah sendu. Ia menoleh padaku, mencoba tersenyum meski hatinya jelas terluka. "Kamu akan pergi menemui Aisyah?" Tanyanya lirih, aku mengangguk pelan. "Ya, aku harus tahu semuanya, Nat. Aku tidak bisa hidup dalam setengah kebenaran." Ia menunduk lalu menggenggam tanganku. "Kalau begitu, aku ikut." Aku menarik napas panjang, menyadari bahwa malam ini mungkin akan menjadi titik balik segalanya. Entah menuju akhir yang lebih hancur atau cahaya tipis yang bisa menyelamatkan. Yang jelas, tidak ada lagi jalan kembali. Aku tidak bisa bergerak. Kata-kata ibu mertua menggantung di udara, menghantam dadaku seperti batu besar yang menimpa tanpa ampun. "Kalian berdua mungkin lebih dekat dari yang kalian bayangkan." Nad menggenggam tanganku erat, tapi aku bisa merasakan tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, matanya melebar menatap ibunya, penuh dengan air mata yang siap pecah. "Bu, apa maksudnya?" Suaranya serak, hampir berteriak. Ibu mertua menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Suaranya pecah ketika ia akhirnya bicara. Aku tidak ingin kalian tahu dengan cara seperti ini. Aku ingin kalian bahagia. Tapi semua sudah terlanjur." Aisyah melangkah maju menatap kami dengan tatapan pilu. "Kalian harus mendengar semuanya malam ini. Tidak ada lagi yang boleh disembunyikan." Aku menelan ludah, menahan rasa mual yang tiba-tiba muncul. "Bicara, katakan yang sebenarnya." Aku tidak tahan lagi hidup dalam pertanyaan. Ibu mertua menarik napas panjang, lalu menurunkan tangannya. Wajahnya dipenuhi air mata, tapi tatapannya penuh keteguhan. "Fikri, dulu ayahmu pernah menikah sebelum bersama ibumu yang sekarang. Pernikahan itu hanya bertahan sebentar, karena keadaan memaksa mereka berpisah." Aku tertegun. "Apa maksud ibu, ayahku menikah sebelum bersama ibu?" "Ya," jawabnya lirih. "Dan dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak perempuan. Anak itu adalah Aisyah." Kakiku goyah. Aku hampir terjatuh jika Nat tidak menahan tubuhku. Aku menatap Aisyah dengan mata lebar. "Jadi, kamu..." Aisyah mengangguk dengan senyum pahit. "Aku saudara tirimu, Fikri. Kita memiliki ayah yang sama." Suasana hening sejenak, tapi hening itu bukan ketenangan, melainkan badai yang menunggu meledak. Nat menatap ibunya dengan wajah kebingungan. "Tapi Bu, apa hubungannya dengan aku? Mengapa pernikahanku dengan Fikri tidak seharusnya terjadi?" Ibu mertua menatap putrinya lama sekali sebelum akhirnya bicara dengan suara bergetar. "Nad, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Ayahmu adalah kakak kandung dari ayah Fikri. Itu berarti kamu dan Fikri..." Nad menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya langsung mengalir deras. Tidak. Jangan katakan begitu, Bu." Aku membeku, tubuhku seolah membatu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada apapun yang pernah kudengar. Aku dan Nat, sepupu kandung? Aku memejamkan mata, mencoba menolak kenyataan itu. Ingatan tentang perjuangan panjangku untuk mendapatkan Nad, tentang setiap doa yang kupanjatkan untuk bersamanya, tentang setiap senyum yang kuberikan di pelaminan, semua terasa hancur berantakan. "Aku melakukan semua ini demi melindungi kalian." Suara ibu mertua bergetar, penuh rasa bersalah. "Aku tahu kalian saling mencintai. Aku tahu kalian berjuang keras untuk bersama. Aku tidak tega menghancurkan itu."
Aku berharap rahasia ini akan terkubur selamanya. Aisyah menyela dengan tegas. Tapi itu salah. Mereka berhak tahu. Lebih baik terluka oleh kebenaran daripada hidup bahagia dalam kebohongan. Nat terisak keras, memeluk diriku erat. Fik, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak sanggup. Aku hanya bisa memeluknya balik meski hatiku sama hancurnya. Kata-kata tercekat di tenggorokanku. Tidak bisa keluar. Lama kami terdiam. Angin malam meniup daun bambu, menimbulkan suara lirih yang menambah mencekam suasana. Aku akhirnya bicara, meski suaraku nyaris tak terdengar. Kalau semua ini benar, berarti pernikahan kita tidak sah. Kita sudah melanggar sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi. Nat menangis makin keras. Aku tidak mau berpisah darimu, Fik. Aku tidak peduli lagi dengan darah, dengan hubungan keluarga. Aku hanya tahu aku mencintaimu. Hatiku seperti diremas. Aku ingin mengatakan hal yang sama, bahwa aku juga tidak ingin kehilangan Nad. Tapi ada tembok besar di depan kami, tembok yang bernama kebenaran dan aturan. Ibu mertua mendekat, berlutut di hadapan kami. Air matanya tak terbendung. Maafkan ibu, Nak, maafkan ibu yang sudah menutup-nutupi. Ibu hanya ingin kalian bahagia, tapi ternyata kebohongan ini justru menghancurkan. Aku menatapnya dengan mata panas. Kenapa ibu tidak jujur dari awal? Kenapa membiarkan kami sampai menikah? Ia menunduk dalam-dalam. Karena aku pengecut, dan karena aku terlalu mencintai putriku. Aku tidak sanggup melihatnya hancur jika tahu kenyataan ini sebelum waktunya. Aisyah berdiri tegak, menatapku. Sekarang kamu sudah tahu semuanya, Fikri. Keputusan ada di tanganmu. Apakah kamu akan tetap bersama Nad melawan darah dan aturan? Ataukah kamu akan memilih berpisah demi kebenaran yang pahit ini? Aku terdiam, memandang Nad yang menangis di pelukanku. Hatiku terkoyak. Dua jalan terbentang di hadapanku, dan keduanya sama-sama menyakitkan. Aku menutup mata, berusaha mendengar suara hatiku di tengah badai yang menghancurkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar tidak tahu harus melangkah ke arah mana. Malam minggu akhirnya tiba. Sejak pagi jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Surat itu masih kusimpan di saku jaket, lipatannya sudah kusentuh berkali-kali seolah aku takut kata-katanya akan berubah. Temui aku di rumah tua dekat kebun bambu. Nat duduk di sampingku sepanjang siang, wajahnya pucat dan penuh kegelisahan. Ia jarang bicara, hanya sesekali menarik napas panjang seolah mencoba menenangkan diri. Aku tahu hatinya penuh rasa takut, tapi ia berusaha menutupinya demi terlihat kuat. Fik, kita benar-benar akan pergi ke sana malam ini? Tanyanya pelan, aku menggenggam tangannya. Kita harus, Nat. Kalau tidak, kita akan terus hidup dalam tanda tanya. Aku janji, apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskanmu. Ia mengangguk pelan, meski matanya berkaca-kaca. Langit malam itu gelap tanpa bulan, hanya ada cahaya bintang yang samar. Aku dan Nat berjalan menyusuri jalan setapak menuju kebun bambu. Angin malam bertiup dingin, menimbulkan suara gesekan daun yang menyerupai bisikan-bisikan tak kasat mata. Rumah tua itu akhirnya tampak di depan mata. Bangunan kayu yang sudah rapuh, catnya mengelupas, dan jendela-jendela terbuka tanpa kaca. Dari kejauhan saja suasananya sudah membuat bulu kuduk meremang. Nat menggenggam tanganku erat. Fik, apa kita tidak salah datang ke sini? Tempat ini seperti menyeramkan. Aku menatap matanya. Kalau kita mundur sekarang, kita tidak akan pernah tahu kebenarannya. Percayalah padaku, kami melangkah mendekat. Pintu rumah tua itu setengah terbuka, bergoyang pelan karena tiupan angin. Aku mendorongnya perlahan. Bunyi derit kayu mengiris telinga, membuat Nat semakin menempel padaku. Di dalam, lampu minyak kecil menyala di atas meja reot, dan di sampingnya berdiri wanita misterius itu. Ia mengenakan gaun sederhana, rambutnya tergerai, dan wajahnya tampak lebih lelah daripada terakhir kali kulihat, namun tatapannya tetap tajam. Kalian datang juga, katanya dengan suara serak. Aku sudah menunggu. Aku menahan diri agar tidak langsung marah. Siapa sebenarnya kamu? Apa maksud semua ini? Mengapa kamu mengaku sebagai istriku? Wanita itu tersenyum miris. Aku tidak mengada-ada, Fikri. Aku memang bagian dari masa lalumu. Masa lalu yang sengaja dikubur oleh seseorang, agar kamu tidak pernah tahu kebenaran. Nat menatapnya dengan gemetar. Apa maksudmu? Siapa yang mengubur masa lalu itu? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk sebentar, lalu berkata, aku tidak akan mengatakan apa-apa tanpa kehadirannya. Dia harus ada di sini. Orang yang paling bertanggung jawab atas semua kebohongan ini. Aku mengernyit. Siapa yang kamu maksud? Dan seolah menjawab pertanyaanku,
Suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh. Ibu mertua berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegang, matanya menatap tajam ke arah wanita itu. "Kenapa kamu memanggil mereka ke sini?" Suara ibu mertua bergetar menahan amarah. "Karena mereka berhak tahu," jawab wanita itu tenang. "Kau janji tidak akan muncul lagi," teriak ibu mertua. "Janji itu terpaksa kubuat karena ancamanmu. Tapi aku tidak bisa lagi membiarkan mereka hidup dalam kebohongan." Aku berdiri di antara mereka, kepalaku penuh kebingungan. Punya apa maksud semua ini? Ibu mengenalnya? Ibu mertua terdiam, wajahnya kaku. Nat menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Mbak, tolong katakan yang sebenarnya. Siapa dia? Kenapa dia bisa mengaku istri Fikri?" Wanita misterius itu melangkah maju, menatap langsung ke arah Nat. "Namaku Aisyah. Aku bukan istri Fikri, tapi aku punya hubungan yang jauh lebih dalam daripada yang kalian kira." Jantungku serasa berhenti berdetak. "Apa maksudmu?" Ibu mertua menutup wajahnya dengan kedua tangan, seolah ingin menghapus kenyataan yang sebentar lagi akan pecah. Aisyah menatapku dengan sorot mata yang pilu. "Fikri aku adalah bagian dari keluargamu. Aku orang yang seharusnya kamu kenal sejak lama. Tapi segalanya berubah karena keputusan ibumu dan ibunya Nat." Aku melangkah mundur, napasku memburu. Kata-kata itu seperti pukulan telak yang membuat kepalaku berputar. Nat menggenggam lenganku, wajahnya penuh kecemasan. "Fik, apa yang dia maksud? Apa mungkin ada hubungan keluargamu dengan ibu?" Aku tak mampu menjawab. Semua terasa kabur. Aisyah melanjutkan dengan suara tegas. "Rahasia ini bukan tentang cinta segitiga atau perselingkuhan. Ini tentang darah, tentang ikatan keluarga yang disembunyikan. Pernikahan ini tidak seharusnya terjadi." Suasana hening, hanya terdengar suara angin menembus celah dinding rumah tua. Kata-katanya menggantung di udara, membuat Nat terisak, membuatku hampir kehilangan keseimbangan. "Apa maksudmu tidak seharusnya terjadi?" Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu mertua akhirnya bersuara, dengan nada penuh kesedihan. "Karena kalian berdua mungkin lebih dekat dari yang kalian bayangkan." Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menusuk jantungku lebih dalam daripada pisau. Nat menatap ibunya dengan wajah hancur, sementara aku berdiri membeku, tidak tahu harus merasa apa. Apakah benar rahasia besar itu adalah hubungan darah yang tak pernah ku ketahui? Apakah pernikahanku dengan Nat, cinta yang ku perjuangkan mati-matian, adalah sebuah kesalahan besar yang dibangun di atas kebohongan? Aku terengah menatap ibu mertua dan wanita itu bergantian. Dadaku sesak, kakiku gemetar, dan hanya satu pertanyaan yang terus terulang di kepalaku. Siapa sebenarnya aku? Dan siapa sebenarnya Nat di dalam hidupku? Hari-hari setelah resepsi berubah menjadi labirin rasa curiga dan ketidakpastian. Aku merasa hidupku kini bukan lagi tentang membangun rumah tangga, melainkan tentang mengejar kebenaran yang terus berlari dariku. Setiap kali aku menatap Nat, aku melihat mata yang penuh tanda tanya. Ia masih menemaniku, tapi aku tahu hatinya mulai renggang. Ada jarak tak kasat mata di antara kami, yang semakin hari semakin melebar. Aku tidak bisa membiarkan semua ini menggantung. Wanita misterius itu mungkin tidak muncul lagi, tapi bayangannya terus menghantui. Kata-katanya seperti bisul yang belum pecah, sakit, nyeri, tapi jelas belum berakhir. Sore itu aku memberanikan diri keluar rumah sendirian. Aku ingin mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu. Aku mulai dengan mendatangi kelurahan, mencoba bertanya apakah ada data pernikahan atas namaku selain dengan Nat. Petugas menatapku heran, tapi dengan ramah ia memeriksa. "Tidak ada, Pak Fikri. Nama Anda hanya tercatat menikah dengan Nadira bulan ini." Aku lega mendengarnya, tapi sekaligus bingung. Kalau begitu, wanita itu berbohong atau ia punya cara lain untuk membuktikan dirinya? Keluar dari kantor kelurahan, aku masih merasa ada yang janggal. Logikaku berkata, orang tidak akan berani menuduh seperti itu di depan banyak orang kalau tidak punya sesuatu di tangannya. Malamnya, aku kembali mendengar percakapan samar dari ruang tamu. Ibu mertua sedang berbicara lewat telepon. Aku sudah bilang, jangan campuri urusan ini lagi. Kau hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Hening sejenak. Tidak, mereka tidak tahu apa-apa. Jangan pernah sebut soal itu di depan Fikri ataupun Nat. Aku mohon, demi semua orang. Aku berdiri terpaku di balik pintu. Jantungku berdentum begitu keras hingga rasanya suara detaknya terdengar sampai ke ruang tamu. Aku menahan napas, takut ketahuan. Ketika telepon ditutup, aku buru-buru kembali ke kamar, berpura-pura sedang membaca buku. Tak lama kemudian, ibu mertua masuk dengan senyum kecil. "Kalian sudah makan malam, Nah?" tanyanya. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hatiku bergolak.
Apa yang sebenarnya beliau sembunyikan? Siapa orang di seberang telepon itu? Beberapa hari kemudian, aku tanpa sengaja menemukan sebuah kotak kayu kecil di lemari ruang keluarga ketika membantu membereskan barang-barang. Kotak itu terkunci, tapi engselnya sudah longgar. Rasa penasaranku mengalahkan sopan santun. Aku pun membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa foto lama. Salah satunya membuatku tertegun. Foto seorang wanita yang sangat mirip dengan wanita misterius di resepsi kemarin. Wajahnya lebih muda, tapi sorot matanya sama. Yang membuatku kaget, dalam foto itu ia berdiri bersama ibu mertua. Mereka tersenyum seperti sahabat dekat. Tanganku gemetar memegang foto itu. Ada tulisan di belakangnya. Untuk sahabatku, jangan pernah lupakan janji kita. Aku langsung memasukkan foto itu kembali sebelum ada yang melihat, tapi kepalaku dipenuhi ribuan pertanyaan. Apa hubungan wanita misterius itu dengan ibu mertua? Mengapa mereka dulu begitu dekat? Dan janji apa yang dimaksud? Malamnya aku mencoba bicara dengan Nat. Nat, aku menemukan sesuatu. Aku rasa ibumu kenal dengan wanita yang datang di resepsi kita. Nat menoleh cepat, wajahnya berubah pucat. Apa maksudmu? Aku melihat foto mereka berdua. Mereka tampak akrab, jadi jelas ibumu tahu siapa dia. Mungkin selama ini ibumu menyembunyikan sesuatu dari kita. Nat terdiam lama, lalu berkata pelan. Aku juga sebenarnya merasa ada yang aneh dengan sikap ibu. Tapi aku tidak berani bertanya. Fik, kalau benar ibu terlibat, aku takut jawaban yang kita temukan akan menghancurkan kita. Aku menggenggam tangannya. Lebih baik kita terluka karena kebenaran, daripada hidup dalam kebohongan selamanya. Nad, aku janji, aku akan tetap di sampingmu apapun yang terjadi. Air mata mengalir di pipinya, tapi kali ini ia tidak menolak genggamanku. Keesokan harinya, wanita misterius itu meninggalkan surat. Surat itu diselipkan di bawah pintu rumah, tanpa nama pengirim. Kertasnya sederhana, tapi tulisannya tegas. Kalian hidup dalam kebohongan. Aku punya bukti. Jika Fikri dan Nad ingin tahu kebenarannya, temui aku di rumah tua dekat kebun bambu malam minggu ini. Tanganku bergetar membaca surat itu. Nad yang berdiri di sampingku langsung lemas, hampir jatuh. Fi, apa yang harus kita lakukan? Bisiknya. Aku menatap surat itu lama, lalu berkata mantap. Kita harus datang. Kita harus tahu apa sebenarnya yang terjadi. Namun jauh di lubuk hatiku, ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti aku sedang berjalan ke dalam jurang, tanpa tahu seberapa dalam kegelapan yang menunggu di bawah sana. Malam minggu terasa semakin dekat, dan dengan setiap detiknya, perasaan gelisahku makin menjadi-jadi. Aku tahu pertemuan itu akan mengubah segalanya. Rahasia besar yang selama ini dikunci rapat, sebentar lagi akan terbuka, dan aku tidak yakin, apakah aku siap menerima kebenarannya. Hari setelah resepsi seharusnya menjadi awal baru bagi kami. Aku membayangkan bangun pagi dengan melihat wajah Nat di sampingku, menatap mata indahnya yang selalu menenangkan, lalu menyiapkan hari-hari penuh cinta. Namun kenyataan jauh dari bayangan itu. Malam sebelumnya terlalu berat. Nat tidak banyak bicara, bahkan hampir tak menatapku. Kami tidur bersebelahan, tapi jarak di antara kami terasa sangat lebar. Aku mendengar isaknya berkali-kali hingga larut malam, sementara aku hanya bisa memejamkan mata pura-pura tidur. Aku takut jika aku membuka suara, luka di hatinya justru makin dalam. Pagi ini, ia bangun lebih dulu. Saat aku membuka mata, kulihat ia sudah duduk di meja kecil dekat jendela, menatap keluar dengan wajah kosong. Sinar matahari menimpa wajahnya, tapi tidak mampu menghapus muram yang melekat di sana. Nad, panggilku pelan ia menoleh, tapi tanpa senyum. Aku sudah buatkan teh, minumlah. Suaranya datar, seperti sedang berbicara pada orang asing. Hatiku perih. Aku ingin memeluknya, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi aku tahu kata-kata itu tak akan mudah dipercaya setelah apa yang terjadi kemarin. Sepanjang hari, suasana rumah terasa tegang. Keluarga besar Nat masih ada yang tinggal karena membantu membereskan sisa pesta. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan curiga yang mereka lemparkan diam-diam ke arahku. Mereka tidak bertanya langsung, tapi bisik-bisik itu jelas menyebar. Aku berjalan ke dapur, mencoba membantu membereskan piring kotor. Tapi seorang bibi Nat buru-buru mengambilnya dari tanganku. Biar kami saja, Fikri, katanya dengan senyum kaku. Aku tahu itu bukan karena ia tidak ingin aku lelah, tapi karena ia belum bisa menerima kabar yang beredar. Nat lebih banyak mengurung diri di kamar.
Setiap kali aku mencoba masuk, ia hanya berkata sedang ingin sendiri. Aku menuruti, meski hatiku hancur. Sore hari, aku memberanikan diri keluar rumah, mencoba mencari informasi tentang wanita misterius itu. Aku berjalan ke warung di ujung jalan, tempat biasanya orang-orang berkumpul dan bergosip. Benar saja, begitu aku duduk membeli kopi, beberapa orang langsung menoleh. "Itu pengantin kemarin kan?" bisik seorang pria setengah baya. "Iya, yang istrinya didatangi perempuan misterius itu," timpal yang lain. "Apa benar dia sudah menikah sebelumnya?" "Kalau iya, kasihan sekali pengantinnya yang sekarang." Kata-kata itu menusuk telingaku. Aku menahan diri agar tidak terpancing. Aku hanya meneguk kopi panas yang terasa pahit lebih dari biasanya, lalu segera kembali pulang. Wanita itu, siapa sebenarnya? Mengapa ia begitu yakin menyebut dirinya sebagai istriku? Dan mengapa ia memilih datang di hari pernikahanku, di depan semua orang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui kepalaku, tak memberi ruang untuk tenang. Malamnya, aku akhirnya berani bicara lagi pada Nad. Kami duduk di kamar, hanya ditemani lampu redup. "Nad, aku tahu kamu terluka. Aku pun bingung, tapi aku mohon, jangan jauhi aku. Kita harus cari tahu siapa wanita itu. Kita harus bersama-sama. Jangan biarkan dia merusak kita." Nad menatapku lama, matanya masih basah. "Aku ingin percaya padamu, Vic. Aku benar-benar ingin." Tapi bayangan kemarin terus muncul di kepalaku. Dia datang dengan penuh keyakinan. Aku tidak bisa begitu saja menghapusnya. Aku meraih tangannya. "Kalau begitu, izinkan aku buktikan. Aku akan cari tahu siapa dia. Aku tidak akan berhenti sampai kita menemukan jawabannya." Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Tapi genggaman tangannya tidak seerat dulu. Itu cukup membuatku sadar. Cintanya mulai goyah. Beberapa hari berlalu, wanita itu tidak pernah muncul lagi. Namun ancamannya terus terngiang di telingaku. Aku punya bukti. Kalau tidak hari ini, aku akan kembali. Aku menjadi sulit tidur. Setiap suara ketukan di pintu membuat jantungku berdegup lebih kencang. Setiap orang asing yang lewat di depan rumah membuatku waspada. Aku merasa hidupku seperti sedang menunggu bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Nad semakin dingin. Ia mulai menjaga jarak. Saat makan bersama keluarga, ia jarang berbicara denganku. Saat malam tiba, ia tidur membelakangi. Aku tahu ia mencoba bertahan, tapi luka di hatinya terlalu dalam. Yang membuatku semakin curiga adalah sikap ibu mertua. Beberapa kali aku mendengar percakapan samar-samar yang ia lakukan lewat telepon. Suaranya selalu lirih tapi penuh tekanan. "Aku sudah bilang jangan datang." "Santikanli, Darian." Itulah potongan kalimat yang sempat kudengar. Ketika aku masuk ke ruang tamu, ia selalu buru-buru menutup teleponnya dan tersenyum kaku padaku. "Kamu sudah makan, Fikri?" Begitu katanya, seakan tidak ada apa-apa. Aku ingin bertanya langsung, tapi aku menahan diri. Aku tahu waktu belum tepat. Aku butuh bukti sebelum menuduh. Namun hatiku semakin yakin bahwa beliau tahu sesuatu. Malam kelima setelah pernikahan, aku berdiri di teras, memandangi langit penuh bintang. Udara dingin menusuk kulit, tapi pikiranku terlalu panas. Aku merasakan ada sesuatu yang besar tersembunyi di balik semua ini. Wanita itu, Nad yang mulai menjauh, mertua yang penuh rahasia. Semua seperti potongan teka-teki yang belum bisa kusatukan. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi, aku harus cari tahu kebenarannya. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh kehilangan Nad. Dan dari dalam kamar, ku dengar isakan pelan Nad yang membuat hatiku semakin remuk. Hari-hari pengantin baru kami yang seharusnya penuh cinta, kini hanya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Aku masih duduk di pelaminan dengan tubuh kaku. Suasana resepsi yang tadi ramai kini hening. Hanya tersisa bisik-bisik pelan dan tatapan penuh tanda tanya dari para tamu. Wanita itu sudah pergi, tapi jejak kehadirannya seakan masih menempel di udara. Menusuk setiap sudut hati yang ada di ruangan ini. "Nad, istriku." Ia menunduk. Air matanya jatuh membasahi kebaya putihnya. Tangannya yang semula menggenggam tanganku erat kini terlepas, seperti daun yang jatuh dari tangkainya. Aku ingin meraih tangannya lagi, tapi aku tahu hatinya sedang pecah. "Nad," suaraku lirih, hampir tak terdengar. "Tolong dengar aku benar-benar tidak kenal dia." Ia menoleh, matanya merah dan bengkak. "Bagaimana aku bisa percaya, Vic? Dia datang ke sini, di hari kita menikah, dan mengaku sebagai istrimu. Apa aku hanya pelengkap?" Hatiku seakan disayat. "Tidak! Nad, kamu satu-satunya wanita yang kucintai.
Aku tidak akan pernah mendua. Ia menatapku lekat, seolah mencari kebenaran di balik mataku. Tapi yang kutangkap dari sorotannya hanyalah luka. Senyum yang sejak pagi menghiasi wajahnya kini benar-benar runtuh, berganti dengan kesedihan yang tidak pernah kubayangkan akan kulihat di hari ini. Ibu Nad maju ke depan pelaminan, berdiri di antara kami dan para tamu yang masih penasaran. Dengan suara tegas ia berkata, "Saudara-saudara, mohon maaf atas keributan barusan. Kami akan menyelesaikan hal ini secara pribadi. Acara resepsi sudah selesai, silakan para tamu beristirahat." Ada nada memaksa dalam suaranya. Beberapa tamu mengangguk dan mulai meninggalkan lokasi. Sebagian lagi masih berbisik-bisik dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Suasana yang tadinya hangat berubah menjadi canggung. Aku menunduk, merasa seperti menjadi pusat tuduhan. Dadaku sesak. Setelah pelaminan benar-benar kosong, Ibu Nad mendekat. Wajahnya tetap tenang, tapi tatapannya dalam dan menusuk. "Fikri," katanya pelan, "aku percaya pada ucapanmu, tapi kamu harus jujur pada kami. Apakah benar-benar tidak ada kaitan antara kamu dan wanita itu?" Aku mengangkat wajahku dengan tegas. "Demi Allah, Bu, aku tidak kenal dia. Aku bahkan baru melihat wajahnya hari ini. Aku tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal seperti itu." Ibu Nad menghela napas panjang, seolah menimbang-nimbang jawabanku. Ia kemudian menoleh pada Nad. "Nak, tenangkan dirimu. Jangan langsung percaya pada orang asing. Ibumu yakin Fikri tidak seperti yang wanita itu tuduhkan?" Aku terkejut. Aku kira beliau akan marah atau menuduhku, tapi yang kulihat justru semacam perlindungan. Namun di balik kalimat-kalimatnya ada sesuatu yang membuatku tidak tenang. Nada suaranya terlalu menekan, terlalu cepat ingin mengakhiri pembicaraan. Seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Nad terisak di bahu ibunya. "Tapi Bu, bagaimana kalau ternyata benar?" "Nad," suara ibunya meninggi, membuatku terperangah. "Kamu jangan berpikir macam-macam. Kamu harus percaya pada suamimu. Wanita itu hanya ingin merusak kebahagiaan kalian." Aku ingin merasa lega mendengar dukungan itu, tapi entah kenapa, hatiku justru semakin gelisah. Ada tatapan singkat dari ibu mertua yang seakan berkata lain, tatapan yang seolah mengandung rahasia besar. Malam mulai turun. Resepsi resmi berakhir. Tenda dibongkar, kursi-kursi diangkut, dan halaman rumah kembali sepi. Aku dan Nad dibawa ke kamar yang disiapkan khusus. Aku berharap bisa menenangkannya, membangun kembali senyumnya yang hancur. Tapi begitu kami berdua duduk, keheningan yang panjang terasa mencekik. Nad menatapku, wajahnya masih menyimpan luka. "Fik, jujur padaku. Kalau ada sesuatu di masa lalumu yang kamu sembunyikan, aku ingin tahu sekarang." Aku memegang tangannya dengan hati-hati. "Nad, aku sudah bilang berkali-kali, aku tidak punya rahasia. Aku hanya pria biasa yang jatuh cinta padamu, berjuang mati-matian untuk menikahimu. Tidak ada yang lain. Tolong percayalah padaku." Air matanya kembali jatuh. Aku ingin percaya, sungguh. Tapi bayangan wanita itu masih ada di kepalaku. Suaranya, matanya, begitu yakin. Aku mengusap pipinya. "Kita akan cari tahu siapa dia. Kita akan bongkar kebenarannya bersama. Jangan biarkan ucapan orang asing merusak kita." Nad menunduk, terdiam. Aku tahu hatinya masih goyah. Di ruang sebelah, samar-samar ku dengar suara ibu mertuaku berbicara dengan seseorang. Nada suaranya pelan, penuh tekanan. Aku tidak bisa mendengar jelas, hanya tangkapan sepenggal. Kenapa dia harus muncul hari ini? Aku sudah memperingatkannya. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang diperingatkan? Tentang apa? Apakah benar ibu mertuaku tahu sesuatu yang tidak ku ketahui? Aku ingin keluar dan menanyakan langsung, tapi aku memilih diam. Malam pertama pernikahan kami sudah cukup berantakan dengan keributan tadi. Aku tidak mau menambah luka Nad dengan kecurigaan baru. Namun, satu hal yang pasti, rahasia besar baru saja mengetuk pintu rumah tanggaku. Hari mulai condong ke senja. Tenda pernikahan masih berdiri megah, meski sebagian tamu sudah pulang. Aku dan Nad masih duduk di pelaminan, menyalami tamu-tamu terakhir yang datang agak terlambat. Tubuhku terasa lelah, tapi senyuman Nad di sampingku membuatku kuat bertahan. Di antara suara riuh, rendah obrolan, musik, dan tawa anak-anak yang berlarian, suasana masih terasa hangat. Aku benar-benar yakin, inilah hari terbaik dalam hidupku. Namun, semua itu berubah hanya dalam hitungan detik. Seorang wanita masuk ke area resepsi. Aku tidak mengenalnya. Langkahnya tegap, wajahnya dingin, matanya lurus menatap ke arahku. Di sekitarnya, orang-orang mulai memperhatikan. Gaun yang ia kenakan sederhana, warnanya biru tua, tidak seperti tamu lain yang berpakaian meriah. Tapi justru kesederhanaannya membuat kehadirannya mencolok. Aku mengernyit.
mencoba mencari tahu siapa dia. Apakah kerabat jauh, Nat? Atau mungkin teman lama keluargaku yang datang tanpa undangan resmi? Namun, semua prasangka itu runtuh ketika ia membuka mulutnya. Dengan suara lantang, penuh getar emosi, ia berkata, "Kalian semua harus tahu. Aku adalah istri Safikri." Kata-kata itu meluncur cepat, menusuk telingaku. Dunia seakan berhenti berputar. Musik mendadak terdiam, tawa anak-anak hilang, dan semua mata berbalik menatap ke arah kami. Aku terpaku. Nafasku tercekat. Nat menoleh padaku, matanya membesar, bibirnya bergetar. Wajahnya yang tadi sumringah berubah pucat seketika. Keributan mulai terjadi. Bisik-bisik tamu terdengar seperti gemuruh badai. Ada yang menutup mulut, ada yang saling tatap penuh tanda tanya. Apa maksudnya? Suara seseorang terdengar di antara kerumunan. Benarkah itu? Yang lain menimpali. Bagaimana bisa? Bukankah ini pernikahannya? Aku ingin berdiri, ingin menjelaskan, tapi lidahku terasa keluh. Aku bahkan belum bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Wanita itu berjalan semakin dekat. Matanya tak pernah lepas dari wajahku. Setiap langkahnya seperti menancapkan duri ke dalam hatiku. Nat menggenggam tanganku dengan erat, seolah mencari jawaban, seolah ingin memastikan bahwa apa yang didengarnya barusan tidak benar. "Fik, apa maksud semua ini?" Suaranya lirih, tapi penuh dengan rasa sakit. Aku menggeleng cepat. Aku tidak tahu, Nat. Aku tidak kenal dia. Namun, bahkan aku sendiri tidak yakin dengan ucapanku. Mertuaku, Ibu Nat, segera naik ke pelaminan. Wajahnya tegang, tapi ekspresinya sulit terbaca. Ia berdiri di antara kami dan wanita itu, berusaha menjaga agar suasana tidak semakin kacau. "Saudari," katanya dengan suara tegas namun gemetar. "Mungkin ada kesalahpahaman. Ini adalah resepsi pernikahan putri saya. Tolong jangan membuat keributan." Wanita itu tersenyum sinis. "Kesalahpahaman? Aku yang selama ini menjadi istri Safikri. Bagaimana mungkin disebut salah paham? Kalian semua harus tahu kebenaran ini." Keributan semakin menjadi. Beberapa tamu mencoba menenangkan, sebagian lagi justru sibuk merekam dengan ponsel. Aku ingin berteriak agar mereka berhenti. Tapi suaraku tenggelam dalam kekacauan itu. Aku menatap wanita itu lekat-lekat. Wajahnya samar-samar terasa familiar, tapi aku benar-benar tidak bisa mengingat siapa dia. Aku yakin tidak pernah menikah sebelumnya. Hidupku sederhana, pekerjaanku biasa saja, dan waktuku selama ini lebih banyak dihabiskan untuk berjuang mendapatkan Nat. Tidak mungkin aku memiliki istri lain. Namun, keyakinan itu berhadapan dengan tatapan tajamnya, tatapan yang seolah menyimpan luka dan amarah sekaligus. "Aku tidak kenal kamu." Akhirnya aku berhasil bersuara. "Kamu siapa? Mengapa membuat fitnah di hari bahagiaku?" Wanita itu tertawa pendek, getir. "Kamu bisa berpura-pura, Fikri, tapi aku tidak akan diam. Semua orang di sini berhak tahu siapa dirimu sebenarnya." Suasana semakin mencekam. Nat melepaskan genggaman tanganku. Ia menatapku dengan wajah penuh air mata. "Fik, katakan padaku ini tidak benar, kan?" Aku meraih tangannya lagi, berusaha meyakinkannya. "Nat, aku tidak pernah kenal wanita ini. Aku tidak tahu kenapa dia berkata begitu. Aku bersumpah." Tapi entah kenapa suaraku sendiri terdengar rapuh. Wanita itu akhirnya berhenti di depan pelaminan, lalu menunjukku dengan telunjuk yang bergetar. "Kamu bisa menyangkal sekarang, tapi aku punya bukti. Kalau tidak hari ini, aku akan kembali dan menunjukkan semuanya." Ucapannya bergema di kepalaku, membuat dadaku semakin sesak. Sebelum ada yang sempat menahannya, ia berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Semua tamu masih menatapku, menatap Nat, menatap mertuaku. Bisik-bisik kembali terdengar, semakin tajam menusuk telingaku. Aku duduk terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Nat menangis diam-diam di sampingku, sementara ibu mertuaku menggenggam bahu Nat, seolah berusaha menenangkannya. Aku menunduk, mencoba bernapas. Tapi rasanya dunia yang tadi penuh cahaya kini berubah menjadi gelap. Hari yang seharusnya menjadi hari terindah, justru berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah kubayangkan. Hari pernikahan seakan memutar waktu dengan cepat. Aku baru saja duduk sebentar di pelaminan, tapi rasanya seperti sudah berjam-jam. Satu persatu tamu datang silih berganti, menyalami kami dengan senyum hangat. Beberapa wajah sangat familiar, sebagian lagi aku bahkan tidak tahu siapa mereka. Mungkin kerabat jauh, mungkin teman orang tua Nat, atau mungkin sekadar tetangga yang ikut berbagi bahagia. Pelaminan ini seperti panggung kecil, dan aku bersama Nat menjadi pemeran utama di dalamnya. Setiap tamu datang membawa doa, setiap genggaman tangan terasa seperti janji yang dititipkan kepada kami. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali,
sampai bibirku kering. Tapi di balik itu semua, hatiku justru semakin dipenuhi rasa syukur. Aku nggak nyangka sebanyak ini yang datang, bisiku pada Nad di sela jeda tamu. Nad tersenyum kecil. Aku juga, Vic. Sepertinya ibu mengundang hampir semua orang yang beliau kenal. Kami tertawa bersama, meski tawa itu cepat terpotong oleh kelelahan. Keringat mulai bercucuran di pelipis, meski kipas angin besar dipasang di pojok ruangan. Panitia terus menyodorkan minuman agar kami tidak kehausan. Di barisan tamu, aku melihat beberapa teman lamaku. Ada Arif, sahabat yang dulu sering menemaniku begadang hanya untuk menghitung uang tabungan. Ia mengangkat jempol ke arahku. Wajahnya penuh arti, seolah berkata, "Kamu berhasil, bro." Aku balas dengan senyum tipis, lalu kembali fokus menyambut tamu berikutnya. Suasana resepsi semakin ramai ketika musik campuran antara gamelan dan lagu modern mulai dimainkan. Anak-anak berlarian di sekitar tenda, beberapa orang tua sibuk mengobrol sambil menyantap hidangan, dan remaja-remaja sibuk berfoto dengan dekorasi bunga yang memang indah. Aku sempat mencuri pandang ke arah meja makanan. Ada sate ayam, gulai kambing, es buah, juga kue-kue kecil yang disusun rapi. Aroma bumbu dan daging panggang sesekali tercium sampai ke pelaminan, membuat perutku keroncongan. Tapi sebagai pengantin, tentu aku harus menahan diri. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku merasa seperti berada di antara dua dunia. Dunia yang penuh sorak-sorai di depan, dan dunia kecil bersama Nad di sampingku. Tangannya masih menggenggam tanganku erat, seolah ia ingin memastikan aku tidak akan pergi kemana-mana. Sesekali aku menatap matanya, lalu kami sama-sama tertawa kecil tanpa sebab. Itu cukup membuatku sadar. Kebahagiaan sejati memang tidak perlu banyak kata. Beberapa tamu yang lebih tua memberi wejangan. Ada yang berkata, "Ingat pernikahan itu ibarat perahu, kalau ada ombak jangan langsung melompat." Ada pula yang berkata, "Kalau nanti ada masalah, jangan libatkan orang tua dulu. Selesaikan berdua." Aku mengangguk-angguk, menyimpan setiap nasihat itu di hati. Walau seringkali terdengar klise, aku tahu semua ucapan mereka lahir dari pengalaman hidup. Yang membuatku sedikit kaget adalah ketika seorang kerabat Nad, aku bahkan tidak tahu namanya, berkata dengan suara rendah, "Jaga baik-baik, Nad. Dia perempuan baik. Jangan sampai kamu sia-siakan." Aku hanya bisa menjawab dengan mantap, "Insya Allah, Pak, saya akan jaga dia seumur hidup saya." Aku menoleh ke arah Nad, dan kulihat matanya sedikit berkaca-kaca mendengar jawabanku. Senyumnya mengembang, penuh rasa percaya. Dan saat itu, aku merasa dunia benar-benar berpihak padaku. Namun, di tengah semua kegembiraan itu, aku sempat menangkap sesuatu yang aneh. Tatapan Ibu Nad, mertuaku, yang sejak awal terasa sulit kuartikan. Ia tampak ramah pada tamu, tetap tersenyum, tapi setiap kali matanya bertemu dengan mataku, ada semacam kegelisahan yang tak bisa kusebutkan dengan jelas. Seperti ada beban yang ia sembunyikan. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya perasaanku. Lagi pula ini hari pernikahan. Tidak mungkin ada hal yang lebih besar daripada kebahagiaan hari ini, kan? Tapi, entah kenapa, kegelisahan itu terus mengendap di dalam pikiranku. Resepsi berlanjut hingga sore. Pelaminan mulai lengang. Tamu-tamu sudah banyak yang pulang. Dan panitia mulai berbenah. Aku bisa sedikit lebih santai, duduk bersandar sambil menghela napas panjang. Rasanya tubuhku remuk tapi hatiku tetap bersemangat. Nad menepuk bahuku pelan. "Capek ya?" Tanyanya dengan nada lembut. "Banget. Tapi bahagia. Aku rela capek kayak gini setiap hari kalau bisa terus lihat kamu tersenyum." Jawabku setengah bercanda. Ia tertawa kecil, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. "Jangan ngomong kayak gitu. Nanti aku baper terus." Aku mengusap tangannya. "Biarin. Aku memang pengen bikin kamu baper terus, Nad." Kami terdiam sebentar, menikmati momen kecil itu. Seolah dunia di sekitar menghilang, menyisakan hanya aku dan dia. Sampai akhirnya panitia datang lagi, mengingatkan bahwa acara sebentar lagi benar-benar selesai. Kami harus bersiap meninggalkan pelaminan untuk beristirahat. Aku menatap sekali lagi ke arah dekorasi, kursi-kursi tamu, bahkan panggung musik di pojok tenda. Semua itu menjadi saksi hari yang begitu berharga bagiku. Aku ingin mengabadikan setiap detailnya di dalam ingatan. Aku tidak tahu bahwa semua kebahagiaan ini hanyalah pembuka, bahwa sebentar lagi sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan muncul tanpa diundang. Dan saat itu terjadi, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu seolah menjadi hari paling sempurna dalam hidupku. Matahari pagi bersinar hangat,
Cahayanya menembus sela-sela tirai ruang rias tempat aku duduk dengan jas pengantin yang rapi. Jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Bukan karena gugup semata, tapi karena ada kebahagiaan yang mengalir begitu deras di dalam dadaku. Aku, Fikri, seorang pria yang mungkin tak banyak berarti di mata orang lain, akhirnya akan memulai lembaran baru bersama wanita yang selalu kunanti. Nad, aku menatap wajahku di cermin. Ada lingkar hitam di bawah mata, bekas dari malam-malam tanpa tidur selama persiapan. Tapi hari ini semua lelah terbayar lunas. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, sambil mendengar suara musik gamelan yang mulai dimainkan di halaman rumah Nad. Tamu sudah berdatangan, keluarga besar mulai berkumpul, dan aku hanya bisa berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih." Akhirnya aku sampai di titik ini. Beberapa orang panitia masuk ke ruang rias, memastikan ikat dasiku rapi, jas hitamku tak ada lipatan, dan peci yang kugunakan miring pada tempatnya. "Mas Fikri, sudah siap?" tanya salah satu dari mereka dengan senyum ramah. Aku mengangguk, walau sebenarnya masih gemetar. Siapa yang tidak gugup di hari pernikahannya? Apalagi aku, yang harus melewati banyak rintangan untuk sampai ke sini. Nad bukan wanita sembarangan. Dia cerdas, anggun, dan memiliki kehangatan yang membuat siapa saja nyaman berada di dekatnya. Aku masih sering tak percaya bahwa dia memilihku, seorang pria sederhana dengan latar belakang keluarga yang jauh dari kata sempurna. Langkahku terasa berat namun mantap saat menuju pelaminan. Sepasang mata semua tamu tertuju kepadaku. Senyum, tepuk tangan, dan doa-doa mulai terdengar di sekeliling. Aku menunduk sejenak, menahan rasa haru. Lalu aku melihatnya. Nadwa ia berdiri di ujung jalan, mengenakan kebaya putih dengan bordiran emas yang membuatnya tampak seperti bidadari. Senyum di wajahnya begitu tulus, tatapannya lembut, dan entah bagaimana, semua rasa gugupku seolah menghilang seketika. Mataku berkaca-kaca. Aku tahu, ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Di pelaminan, kami duduk berdampingan, menerima ucapan selamat dari para tamu yang datang silih berganti. Tangan Nad hangat saat menggenggam tanganku. Ia menatapku sambil sesekali tersenyum, seolah ingin berkata, "Kita berhasil, Fik." Setiap ucapan doa dari tamu seperti alunan musik yang menenangkan hatiku. Ada yang berkata, "Semoga langgeng ya." Ada yang berbisik, "Semoga cepat dapat momongan." Semua itu membuatku sadar bahwa pernikahan bukan hanya tentang pesta, tetapi tentang harapan banyak orang yang ikut mendoakan. Aku memperhatikan wajah Nad dari dekat, cantik, sempurna. Dan di balik senyumnya, aku tahu dia juga menyimpan rasa lelah. Aku ingin sekali berbisik di telinganya, "Setelah ini, kita akan hidup sederhana saja. Tak perlu pesta megah, tak perlu banyak aturan. Cukup kita berdua, saling menjaga." Namun sebelum kata-kata itu sempat kuucapkan, ibunya Nad yang kini resmi menjadi mertuaku, datang dan duduk sebentar di samping kami. Wajahnya anggun, namun menyimpan sorot mata yang sulit kuartikan. "Kalian berdua harus saling menjaga," katanya lirih. "Hidup rumah tangga itu tidak mudah. Ada kalanya diuji, ada kalanya diberi bahagia. Ingat itu baik-baik." Aku dan Nad sama-sama mengangguk, meski aku sedikit heran dengan nada suaranya yang terdengar serius, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi ditahan rapat-rapat. Aku mencoba mengabaikannya. Hari ini bukan waktunya untuk curiga. Ini adalah hari bahagia, dan aku ingin menyimpannya sebagai kenangan paling indah. Ketika tamu mulai berkurang, aku punya waktu untuk berbicara lebih banyak dengan Nad. Kami saling bertukar pandang, tertawa kecil karena lelah, bahkan sempat mengingat masa-masa sulit saat masih berpacaran. "Aku masih ingat waktu kamu datang ke rumah pakai motor bututmu," ucap Nad sambil tertawa. Aku sampai deg-degan, takut ibu nggak setuju. Aku ikut tertawa. "Ya ampun, Nad. Motor itu memang butut, tapi jasanya besar banget. Karena motor itu aku bisa pulang pergi kerja, bisa nabung buat mas kawinmu." Nad memandangku dengan mata berbinar. "Aku bangga sama kamu, Fik." Kata-katanya membuat dadaku terasa hangat. Aku tahu, dia tidak melihatku dari harta atau status, tapi dari perjuangan. Dan aku berjanji dalam hati akan membalas cintanya dengan kesetiaan seumur hidup. Di tengah rasa bahagia itu, aku tidak tahu bahwa sebentar lagi semua akan berubah. Aku tidak tahu bahwa senyum di pelaminan ini akan segera tergantikan dengan air mata. Untuk sementara, aku hanya ingin menikmati setiap detik yang ada, menyimpan senyum Nad dalam ingatan, sebelum badai besar benar-benar datang menghantam hidupku.